Hai, kembali lagi dengan gua di sini untuk menemani rebahan santuy kalian. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film Jepang berjudul. Film ini rilis pada tahun 2017 yang lalu dan dibintangi oleh aktor dan aktris muda berbakat seperti Kento Nakajima dan juga Yuna Taira. Bercerita tentang kehidupan seorang gadis kaya raya yang dinikahkan dengan seniornya yang populer di sekolah. Karena pernikahan itu, mereka diharuskan hidup mandiri jauh dari kesan mewah yang sebelumnya dirasakan oleh gadis tersebut. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Film dibuka dengan adegan Karin yang bangun tidur tahu-tahu sudah didandanin secantik mungkin dan siap untuk berangkat ke sekolah. Karin ini adalah seorang putri konglomerat yang semua keinginannya selalu bisa terpenuhi. Dia juga putri tunggal keluarga Oriyama yang sejak kecil selalu dimanja. Setiap hari Karin membaca sebuah buku dongeng favoritnya yang bercerita tentang seorang pangeran dan putri yang menikah. Dongeng ini selalu menginspirasi Karin untuk menemukan pangerannya sendiri. Selain itu, Karin juga memiliki pengasuh pribadi yang bernama Kaburagi. Kaburagi sendiri adalah pengasuh yang akan selalu memenuhi keinginan Karin walau apapun kondisinya. Di ulang tahun Karin yang ke-16 bertepatan juga dengan hari pertamanya menjadi siswa SMA. Dalam perjalanan ke sekolah, mobilnya dicegat oleh Isuzu Ebina yang merupakan teman kecil Karin. Saat itu dia memberikan bunga sebagai hadiah ulang tahun Karin. Sesampainya di sekolah, Karin melihat ada kerumunan di lapangan sepak bola. Di sana ada Nao Surugi yang sedang main sepak bola dengan indahnya. Semua anak perempuan bersorak saat Nao membawa bola. Karin yang datang pun terpengaruh saat melihat Nao. Bagi Karin, Nao mirip sekali dengan tampilan pangeran di dalam buku dongengnya. Dia pun berjalan ke tengah lapangan dan terkena bola. Saat itu Nao berhasil merangkulnya agar Karin tidak terjatuh. Karin pun langsung terpana dan berkata dia telah menemukan pangerannya sendiri. Malam harinya, keluarga, pengawal dan juga seluruh pelayan keluarga Oriyama merayakan ulang tahun Karin. Karin mendapat hadiah sebuah wedding dress dari orang tuanya, dan dia pun merasa sangat senang dengan baju itu. Tetapi kebahagiaan Karin berubah menjadi rasa marah saat ayahnya mengatakan bahwa besok Karin akan menikah dengan pria pilihan ayahnya, yaitu putra dari sahabat ibunya. Menurut wangsit yang didapat ayahnya, jika Karin menikah di umur yang ke-16, maka keluarga Oriyama akan dianugerahi keberuntungan. Namun saat itu Karin tentu saja tidak mau menikah dengan orang pilihan ayahnya. Dia sangat sedih karena baru saja menemukan pujaan hatinya. Tetapi dia sekarang harus menikah. Saat ayahnya memberikan foto calon suaminya, Karin melempar foto itu. Tapi kemudian dia merasa shock saat dia melihat kalau dia kenal dengan wajah pria yang ada di foto itu. Ternyata pria yang dijodohkan dengan Karin adalah seniornya di sekolah, yaitu Nao Surugi, pangeran pujaan hati Karin yang baru saja ditemukannya di sekolah. Karin yang awalnya menolak sekarang langsung menerima pernikahan itu. Keesokan harinya, Karin dan Nao menikah. Meskipun banyak hal yang janggal seperti tidak ada tamu, tidak ada cincin pernikahan, dan juga bahkan tidak ada ciuman pernikahan. Nao dengan mulut manisnya mengatakan kalau pernikahan ini adalah rahasia mereka berdua. Jadi pihak sekolah tidak boleh ada yang tahu karena nanti mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Walaupun begitu, Karin yang dimabuk cinta tentu saja langsung menyetujuinya. Akan tetapi ternyata bagi seorang Nao Surugi, pernikahannya dengan Karin adalah sebuah upaya menyelamatkan diri dari tumpukan hutang keluarganya. Bagi Nao, menikahi Karin adalah demi alasan uang semata dan agar dia tidak putus sekolah. Selain itu, menurut wangsit yang didapat ayahnya, Karin juga harus tinggal di rumah sederhana setelah menikah. Jadi keduanya pindah ke sebuah gubuk derita yang menurut Karin seperti rumah hantu. Awalnya Karin menolak hal itu. Tetapi Nao dengan mulut manisnya berhasil meyakinkan Karin untuk tinggal di sana dengannya. Setelah mereka tinggal berdua, sifat asli Nao kemudian kelihatan. Dia mulai bersikap dingin kepada Karin dan mengatakan kalau dia menikahi Karin adalah untuk melunasi hutang ayahnya. Dia juga mengatakan mereka bukanlah suami istri yang sebenarnya. Jadi mereka harus tidur terpisah dan juga tidak saling mengganggu kehidupan pribadi masing-masing. Selain itu, Nao juga meminta Karin tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai pernikahan mereka. Nao juga meminta agar Karin jangan memasak untuknya.
Karin pun merasa shock berat karena hal itu dan berpikir mungkin ini semua hanyalah mimpi. Keesokan harinya Karin sadar kalau ini bukanlah mimpi, tetapi ini adalah sebuah kenyataan. Karin kaget sekali karena dia menyadari bahwa dia terbiasa hidup dengan fasilitas mewah orang tuanya. Dan Karin juga terlambat bangun. Dia tidak tahu arah ke sekolah dan akhirnya dia berjalan kaki ke sekolah. Sesampainya di sekolah, bel pulang berbunyi. Saat itu dia juga bertemu dengan Ebina, teman masa kecil yang menaruh hati kepadanya. Ebina menyadari ada yang salah pada Karin, karena selama ini Karin tidak pernah terlambat ke sekolah. Karin sendiri tidak bisa menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi, dan dia saat itu dengan lemasnya langsung kembali pulang. Kemudian Karin baru tiba di rumah saat malam hari. Nau pun marah-marah pada Karin karena pulang terlalu malam, sementara rumah sangat berantakan. Karin yang merasa tidak tahan lagi langsung menangis mengatakan kalau dia tidak tahu jalan ke sekolah. Dia juga tidak tahu cara menggunakan kamar mandi, serta tidak tahu cara beres-beres dan sebagainya. Nau yang mendengar hal itu jadi terkejut dan bahkan tertawa, karena Karin benar-benar anak manja yang tidak tahu apa-apa. Dia kemudian mengatakan akan mengajarkan Karin satu persatu dan membuat Karin bersemangat. Singkat cerita, dimulailah hari-hari Karin belajar melakukan banyak hal, seperti menggunakan mesin penyedot debu, menggunakan shower kamar mandi, mencuci dan menyemur baju, serta hal lainnya. Karin pun mulai terbiasa, dan dia bahkan sudah bisa memasak sendiri meskipun bentuk masakannya mengerikan. Tetapi Nau cukup shock saat dia mencicipinya, karena ternyata rasanya sangatlah enak. Keduanya pun sudah mulai menjadi dekat dan memanggil dengan nama kecil masing-masing. Hanya saja Karin tidak bisa mengatur keuangan. Dia menghabiskan uang bulanan yang dikirim ayahnya untuk mereka dan hanya menyisakannya sedikit. Nau pun berpikir keras bagaimana cara mereka untuk berhemat. Kemudian mereka mengunjungi keluarga Oriyama karena Karin ingin meminta uang belanja bulanan. Namun Nau menolak dan mengatakan akan berhemat menggunakan uang sisa yang tinggal sedikit. Malam itu juga mereka berdua menginap di rumah keluarga Oriyama dan harus tidur bersama. Saat itu Karin sudah siap, tetapi Nau sedikit menggodanya dan malah membuat Nau kewalahan karena keceplosan mengatakan kalau dia tidak pernah membenci Karin. Karin pun merasa bahagia karena tahu Nau tidak membencinya. Sementara itu, Ebina mulai menyadari perubahan Karin belakangan ini dan mulai menjadi curiga. Dia berusaha mencari informasi dari Karin, tetapi Karin cukup bisa menjaga rahasianya meski Ebina menyadari kalau ada sesuatu. Dia pun menyuruh orang untuk mengikuti Karin dan mengetahui alasan kenapa Karin berubah. Sebenarnya Ebina pernah bertanya kepada Karin, apakah Karin berubah karena pacarnya, dan Karin berkata dia tidak memiliki pacar. Ebina cukup kagum dengan Karin yang tidak berbohong, karena Nau bukan pacar melainkan suami Karin. Suatu hari, Ebina menculik Karin dan mengancam Karin agar bercerai dengan Nau. Kalau tidak, dia akan menyebarkan mengenai pernikahan mereka. Saat Nau datang untuk menyelamatkan Karin, Ebina marah besar kepada Nau yang sudah merebut impian Karin yang ingin menikah dengan pangeran. Tetapi Nau malah membuat Karin hidup miskin. Ebina pun mengatakan kalau Nau tidak akan bisa melakukan apapun untuk membahagiakan Karin. Dan dia juga meminta Nau untuk bercerai dengan Karin. Nau pun kemudian menyadari kalau dia memang tidak bisa melakukan apapun untuk Karin, dan dia menikah dengan Karin hanya demi hutang ayahnya dan agar bisa tetap sekolah. Nau dan Karin juga pernah berjanji akan kencan ke Enoshima jika Karin tidak mendapat nilai merah dalam ujiannya. Dan hari itu Nau menepati janjinya. Mereka berdua berkencan untuk pertama kalinya. Karin kelihatan sangat bahagia menghabiskan waktu bersama Nau, dan begitu juga dengan Nau. Setelah itu, keduanya juga menikmati waktu bersama-sama, dan Nau menyadari kalau sebenarnya dia juga sangat mencintai Karin. Tetapi dia sudah membuat keputusan untuk bercerai dengan Karin. Saat senja hari tiba sebelum mereka pulang, Nau mengajak Karin untuk bercerai. Karin pun merasa sangat sedih dengan hal itu. Saat Karin sampai di rumah, ternyata Nau sudah menandatangani surat cerainya. Setelah hari itu, Nau berhenti sekolah, dan dia juga menjadi sasaran kemarahan ibunya karena melakukan sesuatu yang egois seperti itu. Di sisi lain, Karin kembali ke rumah orang tuanya dan tidak berhenti menangis sejak hari itu. Orang tuanya juga tidak bisa melakukan apa-apa karena keduanya bukan anak-anak lagi, dan berpikir bahwa mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Semenjak mengetahui Karin yang bersedih sepanjang waktu, Ebina mengajak Karin untuk menghabiskan waktu berdansa berdua, dan mengingatkan Karin mengenai impian Karin untuk bahagia bersama pangeran. Di tengah-tengah waktu berdansa itu, Ebina juga sempat untuk menyatakan cintanya kepada Karin layaknya pangeran yang ada di buku dongeng Karin.
Sementara itu, Kaburagi menemui Nao dan menyerahkan surat cerai yang sepertinya sudah ditandatangani oleh Karin. Dia juga memberikan buku dongeng yang selalu dibaca oleh Karin. Dia mengatakan kalau semenjak kecil keinginan Karin selalu tercapai, dan setelah menikah dengan Nao tidak ada keinginan Karin yang tidak tercapai. Kaburagi juga ingin Nao membaca buku dongeng itu sampai habis. Nao kembali ke rumahnya dan membaca buku dongeng itu. Awalnya Nao berpikir bahwa impian Karin itu adalah menikah dengan pangeran dan hidup bahagia di istana. Dan tentu saja tidak kekurangan apapun. Jadi setelah bertemu Ebina, Nao merasa kalau dia tidak pantas mendampingi Karin karena dia miskin. Tetapi ternyata ending dari buku itu pangeran dan putri hidup sederhana, walau jauh dari istana. Tetapi mereka tetap saling mendukung satu sama lainnya. Karena alasan itulah Kaburagi mengatakan bahwa impian Karin selama ini telah tercapai. Nao yang menyadari hal itu langsung berlari ke rumah Ebina dan memintanya untuk mengembalikan Karin kepadanya karena dia sangat mencintai Karin. Sebenarnya Ebina melakukan itu semua karena dia ingin menguji cinta mereka berdua. Dan dia menyadari kalau Karin benar-benar menyukai Nao. Tetapi dia kecewa karena Nao saat itu menyerah kepada Karin. Di rumahnya, Ebina kemudian meminta Nao untuk tidak pernah lagi melepaskan tangan Karin. Dia juga mengatakan kepada Nao kalau Karin tidak ada di rumahnya, karena Karin mungkin saat ini ada di rumah gubuk derita mereka. Nao kemudian berlari ke rumah mereka dan menemukan Karin yang ada di sana. Nao kemudian memeluk Karin dan juga mereka pun berciuman. Dia juga mengatakan perasaannya kepada Karin, kalau dia benar-benar sangat menyukai Karin dan ingin selalu bersama-sama dengannya. Kemudian scene berganti 5 tahun kemudian. Karin dan Nao menikah untuk kedua kalinya. Kali ini mereka menikah dengan biaya mereka sendiri. Tentu saja dengan tamu undangan, cincin pernikahan dan juga ciuman pernikahan. Semua hadirin pun memberi restu kepada keduanya, termasuk Kaburagi yang tidak bisa menahan air matanya. Hingga akhirnya film pun selesai.